Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Uji Lilievers yang beranggotakan Francisca Aprilia dengan NIM 1909575. Selanjutnya, Firman Yusuf Ramadan dengan NIM 1901971 dan Sinta Rusdianti dengan NIM 1901432. Pengujian normalitas adalah suatu analisis yang dilakukan untuk menguji apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas untuk data tunggal dapat dilakukan oleh uji Lilievers. Uji Lilievers ini digunakan untuk memeriksa kenormalan suatu perubahan acak seperti uji Kolmogorov-Smirnov. Ketika rata-rata dan varian populasi diketahui, maka kita akan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Akan tetapi, jika rata-rata dan varian populasi belum kita ketahui, maka kita akan menggunakan uji Lilievers. Uji Lilievers menggunakan pendekatan yang sama dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Hanya saja, dalam uji Lilievers ini, kita menggunakan tabel nilai kritis Lilievers. Selanjutnya, ada penggunaan uji normalitas dengan menggunakan uji Lilievers. Yang pertama, uji Lilievers digunakan untuk mengetahui penyebaran dari distribusi data. Apakah distribusi data itu menyebar secara normal atau tidak? Yang kedua, uji Lilievers ini digunakan untuk memeriksa kenormalan suatu perubahan dengan acak, serta alternatif bagi uji Kolmogorov-Smirnov jika rata-rata dan varian itu tidak diketahui. Yang ketiga, uji normalitas dengan pendekatan Lilievers disebut dengan uji pendekatan non-parametik. Hal ini dilakukan jika kelompok sampel yang digunakan dalam sebuah penelitian diasumsikan ke dalam kelompok yang kecil. Selanjutnya ada tahapan uji Lilievers. Yang pertama yaitu tentukan hipotesis. H0 sama dengan populasi mengikuti distribusi normal. H1 sama dengan populasi tidak mengikuti distribusi normal. 2. Tentukan tingkat signifikansi. Yang ketiga yaitu menghitung statistik uji. L sama dengan nilai tertinggi dari perbedaan antara XXXX dan FXFX. 4. Uji wilayah kritis. Yang kelima yaitu keputusan. H0 ditolak jika uji statistik nilai lebih dari L tabel Lilievers, yang berarti kesimpulan menjadi H1. Nah, H0 diterima jika nilai L kurang dari L tabel Lilievers. Nah, yang keenam ada kesimpulan. Nah, ini adalah soal atau uji Lilievers, yaitu didapatkan dengan hasil tes sebagai berikut nilainya, yaitu ada 69, 68, 70, 48, 62, 27, 23, 48, 40, 33, 57, 59, dan dengan nilai alfa yaitu sebesar 5%. Apakah sampel berdistribusi dengan normal atau tidak? Nah, pertama-tama yaitu kita lanjutkan dengan menguji tahapan. Tahapannya yaitu pertama, tentukan hipotesis. Hipotesis yaitu H0 dan H1. H0 adalah berarti sampel berdistribusi dengan normal. Dan H1 yaitu sampel tidak berdistribusi normal. Lalu tahapan kedua yaitu tingkat signifikansi. Yaitu sebesar alfanya 5%. Atau
0,05. Yang ketiga adalah statistika uji Lilliefors. Yaitu Lmax sama dengan nilai mutlak F ZI dikurangi S ZI. Nah, udah itu kita mulai masuk perhitungan. Nah, pertama-tama yaitu supaya kita mendapatkan nilai ZI sendiri, kita sebelumnya harus mengetahui gimana supaya dapat ZI. ZI sendiri didapatkan dari XI dikurangi X bar, artinya ini rata-rata, dibagi simpangan baku atau standar deviasi. Nah, untuk mendapat nilai rata-rata yaitu dengan cara rata-rata adalah sigma X dikurangi dibagi N. Sigma X artinya adalah jumlah data. N adalah banyak data. Nah, selanjutnya yaitu untuk standar deviasi dengan rumus akar N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma X pangkat 2 lalu dibagi dengan N kurang 1. Pertama-tama kita siapkan untuk perhitungan X dan X pangkat 2. Nah, selanjutnya yaitu kita siapkan tabel untuk nilai X dan juga X pangkat 2. Nilai X sendiri yang kita dapat yaitu dari hasil data tes atau data yang dihasilkan dari soal, yaitu sejumlah 69 dan seterusnya. Nah, lalu untuk X pangkat 2 artinya X pangkat 2 itu sendiri yaitu N dikali dengan N, atau kita ambil contoh 69 dikali 69 sama dengan 4.761. Nah, 4.761 ini dilakukan X pangkat 2 dilengkapi dengan selanjutnya, nilai-nilai selanjutnya. Nah, didapatkan dengan nilai sekian. Nah, selanjutnya yaitu kita jumlahkan nilai X dan juga X pangkat 2. Semuanya yaitu satu kolom, tidak ke sini tapi ke bawah. Didapatkan jumlah nilai X yaitu 609 dan X pangkat 2 yaitu 604, mohon maaf, 604, dan X pangkat 2 nya yaitu 33.414. Sekarang kita masukkan untuk mencari rata-rata. Rata-rata didapatkan dari jumlah X, nilai X dibagi banyak data. Banyaknya data yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. N-nya yaitu 12, berarti jumlah nilai X adalah 604 dibagi 12. Didapatkan hasil 50,33. Lalu untuk standar deviasi
yaitu akar N dikali hasil dari X pangkat 2 dikurangi dalam kurung hasil X pangkat 2 dibagi dengan N min 1. Standar deviasi N yaitu 12 dikali X pangkat 2 hasilnya tadi 33.414 dikurangi di dalam kurung yaitu 604 di pangkat 2. Lalu jangan lupa akar N nya yaitu 12 dikurang 1. Standar deviasi akar, kita hitung 12 dikali 33.414 didapatkan hasil 400.968, lalu dikurangi 604 pangkat 2 didapatkan hasil 364.816, lalu 12 dikurangi 1 11. Kita hitung lagi standar deviasi akar 400.968 dikurangi 364.816 didapatkan hasil 36.152 dibagi 12 dikali 11 132. Nah, selanjutnya didapatkan hasil sekian, kita hitung kembali 36.152 dibagi 132 didapatkan hasil 273,87. Nah, akar dari 273,87 adalah 16,549. Kita tadi sudah mendapatkan hasil rata-rata dan juga standar deviasi. Rata-rata yaitu 50,33 dan standar deviasi yaitu 16,549. Selanjutnya yaitu kita mencari nilai Z atau ZI. Nah, yaitu seperti yang kita tadi ketahui, untuk mencari nilai Z dibutuhkan X atau nilai dikurangi rata-rata dibagi simpangan dasar, simpangan baku atau standar deviasi. Nah, kita urutkan dari nilai yang terkecil dulu, yaitu nilai yang terkecil adalah 23. Kita tulis rumusnya, yaitu XI dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Nah, pertama yaitu nilai 23 dikurangi rata-ratanya yaitu 50,33 dibagi standar deviasinya yaitu 16,549. Cara hitungnya yaitu 23 dikurangi 50,33 dulu, lalu dibagi 16,549 didapatkan hasil yaitu minus 1,651.
Nah, ini berlaku untuk angka yang lainnya, yaitu diurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu urutannya adalah 23. Lalu yang kedua ada 27. Lalu 33, 40, 48, 48 lagi, 57, 59. Setelah itu 62, 68, 69 dan yang terakhir yaitu 70. Nah, selanjutnya itu kita sudah mendapatkan nilai Z dari semua nilai. Sudah terlihat kan? Nah, selanjutnya kita buat tabel. Tabelnya seperti apa? Akan saya beritahu. Tabelnya yaitu berupa nomor XI adalah nilai, lalu ZI, FZI, SZI, dan kolom yang terakhir yaitu adalah F nilai mutlak FZI dikurangi SZI. Nah, kita urutkan nilai yang tadi sebelumnya acak, kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu dari 23 sampai ke 70, dan nilai ZI yaitu yang perhitungan tadi sebelumnya, yaitu ini, kita masukkan semuanya, hasil jumlah semuanya ke kolom ZI yang ini. Apakah terlihat? ZI tuh. Kita masukkan satu persatu sesuai dengan hitungan. Nah, ini angka-angka yang tadi kita dapatkan, yaitu ada yang belakangnya 3 angka, rata-rata 3 angka kan. Nah, saya buat belakangnya 2 angka di belakang koma saja, karena supaya tidak besar. Lalu bagaimana untuk menghitung FZI? FZI cara hitungnya yaitu dengan cara FZI ada sama dengan 0,5 dikurangi nilai ZI pada tabel distribusi Z. Nilai Z. Nah, caranya bagaimana? Contohnya yaitu FZI adalah contohnya bagaimana, yaitu FZI misalnya contohnya adalah FZI 0,5 dikurangi, ini yang pertama adalah minus 1,65. Minusnya tidak usah di minusnya kita taruh di sini minus. Nah, kalau misalnya ininya plus atau positif, berarti tandanya pun harusnya positif. Karena ini minus 1,65, maka tandanya pun dikurangi. Berarti 0,5 dikurangi 1,65. Nah, 0,5 1,65 ini berapa dalam tabel distribusi Z? Nah, tabel distribusi Z-nya sendiri adalah ini. Apakah terlihat? Ya. Cara hitungnya kita lihat 1,65. Berarti lihat 1,6 ini ke angka 5 karena 1,65. Berarti 1,6 lihat dari kiri dan 5-nya lihat dari atas. Berarti 5 angkanya di sini kan. Berarti 1,6 kita tarik lurus. Terus nah, ini sudah masuk kolom kelima. Di sini lalu angka 5 kita tarik turun dan didapatkan di sini. Hasil titik temu 1,6 dan kolom kelima, yaitu sebesar 4505.
Nah, 4505 sendiri kita hitung dengan berarti 0, dikurangi 0,4505. Nah, didapatkan hasilnya adalah 0,0495. Hal ini berlaku, 0, ini berlaku untuk semua nilai yang ada di tabel distribusi Z. Misalnya contoh yang kedua, yaitu FZI adalah 0,5 dikurangi 1,40. 0,5 dikurangi 1,40 dalam tabel distribusi Z yaitu 1,4. Lalu karena itu 40 berarti tabel ke 0 1,4 dan tabel ke 0 yaitu di sini yaitu 4192. Berarti dikurangi 0,4192. Berarti 0, ini harus ada ya di depan nilai dari tabel distribusi Z. Yaitu didapatkan hasil 0,5 dikurangi 0,4192 adalah 0,0808. Lalu bagaimana yang positif? Yang positif kita contohkan FZI adalah angka ke-57 di sini yaitu 0,40. 0,5 dikurangi 0,40. Karena ini plus ya tandanya, berarti ini plus. 0,5 ditambah 0,40 dalam distribusi Z adalah 0,4 dan 0. Berarti 1554. Ditambah 0,1554. Didapatkan hasil dengan jumlah 0,6554. Seperti itu. Lalu kalian hitung semua dari nilai ZI ini. Selanjutnya yaitu perhitungan tadi yang ini semua kita masukkan dalam tabel FZI jumlahnya semua. Lalu bagaimana untuk menghitung SZI? SZI sendiri kita hitung didapatkan dari, karena ini ada 12 jumlah 12 data, berarti kita cara hitungnya itu 1/12. Karena apa? Ini data ke 1 dibagi 12, yaitu kita dapatkan 0,0833. 0,833. Nah, lalu selanjutnya 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 5/12 atau seterusnya itu bukan 5/12 tapi 5 dibagi 12, 2 dibagi 12, 3 dibagi 12, 4 dibagi 12, 6 dibagi 12, 7 dibagi 12, 8 dibagi 12, 9 dibagi 12, 10 bagi 12, 11 bagi 12, dan 12 dibagi 12. Didapatkan hasil yaitu 2 bagi 12 adalah 0,1667. 1667. Yang ketiga yaitu 0,2500. 4/12 atau 4 bagi 12 adalah
0,3333. 5 bagi 12 0,1167. 6 bagi 12 adalah 0,5000. Nah, kita lihat sebelumnya. Kalian lihat angka ini yaitu sama-sama 48, di mana 6 dan 5. Maka kita hasilnya ini kan berbeda, tapi kita ambilnya adalah yang terbesar, yaitu 6 dibagi 12. Berarti yang di sini pun kita ubah menjadi 0,5000. Kenapa bisa gitu? Karena kita mengambil desimal paling besar. Lalu 7 bagi 12 kita dapatkan hasil 0,5833. Nah, kalian bisa hitung selanjutnya sendiri. Nah, selanjutnya didapatkan hasil seperti ini. Nah, kita lihat nilai mutlaknya yaitu selanjutnya yaitu kolom FZI dikurangi SZI. Kita bisa langsung hitung yaitu dari nilai FZI di kolom FZI dengan SZI. Ini cara hitungnya lurus ya, sejajar sama ini. Nah, misalnya 0,0495 dikurangi 0,0833. Didapatkan hasil 0,0338. Nah, hitungan dapat berlaku pada sama sampai ke bawah ya. Bisa dihitung sendiri. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Sekian. Lalu selanjutnya yaitu kita hitung uji Lilia force-nya. Bagaimana cara uji Lilia force-nya? Uji Lilia force yaitu menggunakan uji Lilia force sendiri yaitu Lmax sama dengan nilai mutlak FZI kurung dikurangi SZI. Nah, Lmax kita lihat ya, nilai mutlak FZI dikurangi SZI yaitu dari sini. Lmax atau artinya nilai maksimalnya yaitu didapatkan nilai yang paling terbesar adalah ini 0,1008. Nah, Lmax ini disebut juga dengan nilai L hitung. Lalu selanjutnya yaitu kita mencari daerah kritis. Daerah kritis yaitu rumusnya nilai signifikansi atau alfa dikali N atau jumlah data. Nilai signifikansi yang kita tahu tadi di awal-awal yaitu adalah 5% atau 0,05 dikali N atau jumlah data yaitu ada 12 sama dengan 0,05 dikali 12 adalah 0,242. Nah, selanjutnya daerah kritis L hitung atau L tabel lebih besar Nah, kita lihat ya.
L hitung dan L tabel. Mohon maaf ada kesalahan, yaitu kita lihat dari daerah kritis dulu ya. Nilai signifikansi dikali 12, 0,05 dikali 12. Kita lihat selanjutnya kita lihat tabel adalah nilai kritis atau daerah kritis untuk uji Lilia-Force sendiri, yaitu 0,5 di sini. Lalu jumlah datanya kita kan ukuran sampel atau jumlah data N sama dengan kita ada 12. Berarti kita tarik 0,5 turun. Ini 12. 0,5 ada di kedua, kolom kedua. Didapatkan 0,242. 0,242. Nah, kita lihat L hitung dan L tabel. L hitungnya sendiri adalah 0,1008 dan L tabelnya adalah 0,242. Dilihat adalah kita terlihat adalah 0,1008 itu lebih kecil dari 0,242. Jadi tandanya yaitu berarti L hitung lebih kecil dari L tabel. Artinya H0 diterima. Karena H0 sendiri berarti di mana berdistribusi normal. Artinya berdistribusi normal. Karena L hitung harus lebih kecil dari L tabel. Jika HI yaitu artinya L hitung lebih besar dari L tabel. Yang berarti juga sampel tidak berdistribusi normal. Nah, kita terlihat dari 0,1008 itu lebih kecil dari 0,242. Artinya hasil ini berdistribusi normal atau H0 diterima.